Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Azadin, dan saya dan teman saya Jafir Sahdan pada kali ini akan menjelaskan tentang four-bar linkage, percepatan dan kecepatan pada four-bar. Nah, kami mengambil soal dari buku pada bab 7.40, tapi sudutnya kami ganti, jadi tetanya jadi 100 derajat, dimana kalau di buku itu 120 derajat. Nah, pertama itu seperti begini kinematik diagramnya, dan pertama yang kita cari itu jarak AD. Jarak AD itu didapat dari Pythagoras, yaitu 1,5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, hasilnya adalah 12,093 inci. Kemudian berikutnya yang dicari adalah sudut pada di sini dengan cara berikut, sehingga hasilnya adalah 7,13 derajat. Kemudian setelah itu kita dapat mencari sudut-sudut yang terdapat pada kinematik diagramnya. Pertama itu kita mencari sudut pada A. Kemudian sudut pertama yang dicari itu adalah sudut BAD. Dengan cara kita sudah mendapat sudut di sini 90 derajat, sudut di sini 82,87 derajat, dan sudut di sini diketahui dalam soal 100 derajat, sehingga didapat yang pada ini yaitu 300 derajat dikurang 90 derajat dikurang 100 derajat dikurang 82,87 derajat, sehingga hasilnya 87,13 derajat. Oke, kita sudah dapat sudut di A sini. Kita sudah memiliki panjang di sini, dan panjang ini diketahui soal, sehingga kita dapat mencari panjang BD, yaitu dengan menggunakan rumus aturan kosinus seperti berikut. Jadi BD kuadrat sama dengan BA kuadrat ditambah AD kuadrat dikurang 2BA AD dikali cos sudut yang berada di depan garis BD, yaitu sudut A, yaitu cos 87,13, sehingga didapat hasilnya 12,313 inci. Kemudian berikutnya adalah sudut ABD yang kita cari. Kita sudah mendapat nilai BD, kita sudah mendapat panjang AD, kita memiliki panjang ini dan sudut ini, sehingga kita bisa menggunakan aturan sin untuk mendapatkan sudut di sini, yaitu sebagai berikut. BD per sin sudut yang berada di depannya sama dengan AD per sudut yang berada di depannya, yaitu ABD, sehingga didapat kita sudah memiliki angka-angkanya, yaitu 78,5 derajat. Kemudian berikutnya adalah sudut ADB yang terdapat pada di sini. Nah, kalau dalam segitiga itu total sudutnya itu 180 derajat. Kita sudah memiliki sudut ini, sehingga tinggal dikurang saja 180
dikurang 78,5 derajat dikurang 87,13 derajat. Sehingga hasilnya adalah 14,37 derajat. Kemudian kita sudah mendapatkan ini. Berikutnya adalah kita mencari sudut CBD. Kita sudah memiliki panjang ini, kita sudah memiliki panjang di sini dan panjang di sini, sehingga untuk mencari sudutnya adalah dengan menggunakan aturan kosinus, yaitu seperti begini. Jadi CBD untuk mencari sudut di sini kita menggunakan aturan kosinus. Berikutnya untuk mencari sudut BDC kita sudah mendapatkan sudut di sini, kita sudah mendapatkan panjang ini, kita memiliki panjang ini dan ini, sehingga untuk mencari sudut di sini sama, kita menggunakan rumus kosinus, aturan kosinus, seperti begitu, yaitu kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari sudut yang ada di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita mencari BCD. Seperti yang saya bilang tadi, dalam segitiga itu ada total 180 derajat. Kita sudah memiliki derajat sudut di sini dan di sini, sehingga tinggal dikurang saja. 180 dikurang 53,63 dikurang 28,95, sehingga sudut yang di sini sama dengan 97,42 derajat. Kemudian berikutnya adalah sudut theta 4 yang terdapat pada link 4 di sini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yaitu total sudut di sini adalah 90 derajat. Total sudut ini 90 derajat dikurang sudut ini 7,13 derajat dikurang sudut BDA yaitu 14,37 derajat, dan juga yang terakhir dikurang sudut BDC yaitu 53,63 derajat, sehingga didapat besar theta 4 di sini adalah 14,87. Nah, ini sama juga di sini besarnya. Theta 4 dan ini theta 3. Nah, besar dari theta 4 ini akan digunakan untuk tahap-tahap selanjutnya. Kemudian ini adalah sama, ini diagram yang tadi, namun fokus kita adalah karena kita sudah mengetahui posisi sudut dan sudut-sudutnya, dan langkah berikutnya adalah mencari VB, VBC, dan VC. Ya, kita mencari kecepatan. Nah, pertama, seperti yang diketahui pada soal, ini bergerak secara counterclockwise, sehingga didapat VB-nya mengarah ke sini, dimana VB itu harus selalu tegak lurus dengan linknya, sama halnya dengan VC. Kemudian pada link
pada link ini, link BC ini terjadi gerak, kemudian pada link BC ini terjadi gerak general, yaitu terdapat kecepatan sudut dan juga kecepatan translasi. Kemudian didapat VBC, kita asumsikan arahnya ke sini dan kita asumsikan VC arahnya ke sini, sehingga kita bisa mencari besar dari sudut theta B, theta BC, dan theta C. Nah, itu pertama kita tinjau titik B. Nah, pertama kita lihat dulu seperti yang tadi dibilang, VB itu tegak lurus dengan link BA, sehingga di sini bentuknya tegak lurus, sehingga ini 90 derajat. Kemudian di sini 10 derajat itu dari sudut 100 derajat di sini yang diketahui pada soal, sehingga terdapat 10 derajat di sini. Kemudian di sini tinggal dikurang, 90 kurang 10 derajat sama dengan 80 derajat. Kemudian ini tegak lurus karena tadi VBC itu tegak lurus dengan link BC, sehingga yang tersisa adalah sudut di sini. Tinggal dikurang saja, 360 dikurang 10 derajat dikurang 80 derajat, sehingga besar sudut di sini dapat diketahui 162,55 derajat. Nah, karena kita sudah mengetahui itu, kita dapat mengetahui besar dari theta B, yaitu dari sini sampai sini. Ini adalah garis kuadran pertama, jadi theta B itu adalah dari sini sampai kuadran pertama. Kemudian theta BC itu dari sini sampai kuadran pertama. Nah, kemudian didapatlah seperti ini. Kemudian kita tinjau titik C, itu kita sudah mengetahui theta 4 dan kita menghitung theta 3, yaitu dari sudut BCD dikurang theta 4. Dua-duanya sudah kita ketahui tadi, nilainya adalah 82,55 derajat. Kemudian ini tegak lurus, soalnya VC tegak lurus pada link CB, sehingga yang perlu dicari adalah besar dari sudut ini. Nah, kita hitung besarnya, karena ini sudah diketahui, ini sudah diketahui, ini sudah diketahui, tinggal dikurang saja, jadinya besar sudutnya 172,58 derajat. Kemudian besar dari theta C itu adalah dari sini sampai garis kuadran pertama. Nah, kita tinggal menambahkan saja sudut ini dan theta 3, sehingga didapat theta C adalah segini, 255,13 derajat. Kemudian setelah kita mengetahui itu, maka kita membuat tabel yang berisi besaran nilai theta dan V terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Nah, rumusnya yang ditinjau adalah VB, VC, dan VBC. Seperti begini tabelnya, bisa dilihat VB, VC, dan VBC. VB itu omega 2 dikali RAB. RAB adalah panjang link AB.
Kemudian VC adalah omega 4 dikali panjang dari CD, dan VBC adalah omega 3 dikali panjang dari CB. Kemudian kita sudah mengetahui sudutnya ditaruh di sini. Kemudian sudut yang 270 derajat itu sudah pasti, yang dua ini masih asumsi, makanya kita coba dulu mencari hasilnya dulu. Kemudian ini kita cari terhadap sumbu X dan sumbu Y nya, tinggal dikali saja nilai dari ini dikali ini masing-masing, sehingga terdapat nilainya seperti begitu. Oh ya, dan ini saya konversikan dulu dari inci ke milimeter agar mendapat satuan milimeter per second. Jadi ya, dan omega di sini sudah diketahui, RPM-nya 100, yaitu 100 RPM, dan itu dikonversikan menjadi rad per second dengan cara dikali 2V per 60. Jadi nilainya adalah 3,33 V rad per second. Nah, ini omeganya untuk VB, jadi nilainya sudah pasti. Nah, setelah itu kita mencari nilai-nilai VC, VBC, ya itu aja, dengan cara rumus VB sama dengan VC tambah VBC, sehingga didapat perhitungannya seperti begini. Pertama kita tinjau dulu sumbu X-nya dan didapat persamaan ini. Kemudian kita bawa persamaan itu saat kita meninjau sumbu Y, sehingga nilai masing-masing didapat. VBC sama dengan minus 198 mm per second, VC sama dengan 734,6 mm per second, dan VB sama dengan sesuai rumus tadi, minus 198 tambah 734,6 sama dengan 536,6 mm per second. Nah, kemudian kita sudah mendapat nilai-nilai tersebut, dan juga terdapat VBC itu minus, berarti seharusnya arahnya VBC itu ke dalam sini, sehingga kalau kita lihat lagi V-nya, kalau kita tinjau titik C, C-nya menjadi counterclockwise dan B-nya menjadi clockwise. Kemudian setelah itu yang ditanya pada soal adalah kecepatan sudut pada link 3, yaitu tinggal dimasukkan rumusnya saja. W3 sama dengan VBC per RBC, sama dengan minus 198 per 254 mm. 254 mm ini RBC, panjang RBC yaitu 10 inci diganti menjadi milimeter. Didapat kecepatan sudutnya 0,8 radian per second, minus 0,8 radian per second. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Javier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari teman saya Edin, saya Javier Sadan, untuk analisa percepatan. Nah, karena kita sudah mengetahui tadi di teman saya sudut-sudutnya dan posisi-posisi mekanisme tadi, selanjutnya kita mencari percepatan. Yang pertama saya ingin cari percepatan normal, ya, ini titik A, percepatan normal untuk yang di B di sini.
berarti kan percepatan normalnya ke arah sini ya, ke arah sini. Ini ABN, terus di sini ada kecepatan VB, lalu di sini ada percepatan tangensial untuk B ya. Rumus dari percepatan normal di titik B itu sama dengan VB kuadrat per RAB. Bisa didapat VB kuadrat sama dengan 536,6 kuadrat per 76,2 dihasilkan. Oke, maaf tadi saya lupa merekam. Jadi hasilnya tadi adalah 3778,7 mm per second kuadrat. Untuk yang AB tangensial ini kan karena di sini hitungan sebelumnya adalah 10 derajat, maka kita tinggal tambahkan 90 derajat. Lalu kita masukkan jaraknya AB ini 76,2 dikalikan 100 sama dengan 7620 mm per second. Untuk selanjutnya yang pada garis BC, kita kan sudah diketahui itu, maaf gambarnya situ agak miring, yang FBC nya itu ke arah sini kan, ke arah ke dalam ya, ke arah ke dalam. Terus ini tegak lurus, FBC nya ke sini, berarti percepatan anunya ke arah sini. Untuk tangensialnya berarti seperti ini, tegak lurus dengan ABC normal, ABC tangensial. Untuk mencari ABC normalnya, kita tinggal masukkan rumus FBC kuadrat per RBC, di mana teman saya sebelumnya mendapatkan nilai FBC sama dengan minus 198 dikuadratkan per 256, menghasilkan nilai sebesar 153,14 mm per second kuadrat ya. Untuk selanjutnya akan saya berpindah ke garis CD. Untuk yang di garis CD, kita sudah mengetahui arah dari FC. Arah dari FC sendiri seperti pada gambar sebelumnya adalah ke arah sini ya. Arah sini adalah FC. Ini untuk FC, maka di sini lurus sini ada percepatan AC normal, yang di sini ada AC tangensial ya. Kita ada nilai AC tangensial, maka untuk mencari nilai AC normal, untuk menilai AC normal sama dengan FC kuadrat per RCD, di mana VC nya di data sebelumnya didapatkan 734,6 kuadrat per jarak CD nya 152,4, didapatkan nilai sebesar 3540,92 mm per second kuadrat. Maaf sebelumnya untuk yang garis BC, ABC tangensialnya karena kita tidak diketahui nilai sudutnya, maka akan kita buat persamaan untuk nanti. Nah, seperti juga dengan yang ini, karena tidak tahu nilai sudutnya, akan kita buat sebuah persamaan. Maaf tadi saya lupa menerangkan untuk tentang sudutnya. Kalau yang AB normal, ini kan AB ya. Normal itu kan berarti sini, berarti ini pada sudut 10 derajat. Kalau yang tangensial tinggal kita tambahkan sudut AB normal itu 10 derajat ditambah 90 dengan 100 derajat. Maksudnya AB tangensial pada sudut 100 derajat. Lalu untuk yang garis BC, ini AB normalnya
kita buat garis lurus dulu. Nah, untuk yang pada perhitungan sebelumnya teman saya itu kan tadi ya, karena diketahui sebelumnya untuk yang FBC adalah 10 derajat data dari teman saya, dan ini 80 derajat. Untuk ini kan ada garis WB. Nah, ini sisanya 17,45. Lalu kita bisa jumlahkan ketiganya menghasilkan nilai pada ABC normal, posisinya berada pada derajat 107,45 derajat. Untuk yang ABC tangensial berarti kan kita tinggal tambahkan 90 derajat ya, karena ini pasti siku-siku. Nah, untuk selanjutnya pada ini titik C ya, AC normalnya sudah diketahui. Nah, untuk sudutnya itu kan pada sebelumnya kita ketahui di sini adalah theta 3 ya, di sini adalah theta 3 dan theta 4. Theta 4 sendiri adalah 14,87 ya. Berarti kan ini kan AC normal. Dari garis lurus ini kita ambil sudut 14,87. Nah, untuk yang AC tangensial nilainya kan kita tidak ketahui nilai sudutnya apa, alfanya. Maka untuk posisinya sendiri kan di sini 14,87, terus kita tambahkan ya 14,87, kita untuk theta 3 kan tadi 82,55, berarti kita tinggal 360 derajat dia dikurangi theta 3 menghasilkan 360 derajat dikurangi theta 3 menghasilkan nilai sebesar 277,45 derajat ya untuk AC tangensialnya, sudutnya. Koreksi yang apa, AC tangensialnya AB tangensialnya ya AB tangensial kan tadi kan itu jaraknya ya, jarak RAB dikali alfanya tadi kan diketahui di soal itu 100 ya, 100, makanya tadi saya masukkan 100 jadi bukan sudut ya. Terima kasih. Oke, kita kembali lagi. Di sini saya sudah membuat tabelnya tadi dari data-data yang jadi ini apa, nilai-nilai yang tadi kita dapat, percepatan yang kita dapat. Nah, di sini kita tidak mengetahui nilai dari percepatan C tangensial dan percepatan BC tangensial. Maka dari itu kita membuat sebuah persamaan. Dari persamaan vektor itu saya percepatan C sama dengan percepatan di B ditambah percepatan di BC ya. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Di sini kan ada percepatan B normal, percepatan B tangensial, ini juga rotasi, ada percepatan B normal, dan ini ada percepatan B tangensial, ini juga percepatan B normal dan percepatan BC normal dan BC tangensial. Oke. Lalu kita masukkan dulu. Pertama itu ada dua persamaan ya. Yang pertama ke arah sumbu X, ke arah sumbu X itu ada sumbu X itu ini ya, data yang ini kita masukkan jadi AC normal ditambah AC tangensial
sama dengan AB normal ditambah AB tangensial ditambah percepatan BC normal dan ditambah percepatan BC tangensial. Ya, dari data-data yang di sini kita sudah kalikan theta. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. 3422,3 ditambah 0,13 AC tangensial sama dengan 3721,3 min 1323,2 min 45,92 min 0,95 ABC tangensial ya. Lalu ada juga di sumbu Y. Di sumbu Y juga sama menggunakan persamaan yang ini. Kita tinggal masukkan saja, berarti 908,7 min 0,99 AC tangensial sama dengan 656,2 ditambah 7504,2 ditambah 146,1 min 0,3 percepatan BC tangensial ya. Lalu selanjutnya langkah apa yang harus kita ambil? Ya, saya di sini menggunakan substitusi. Mohon maaf karena saya tidak menampilkan perhitungan saya. Saya didapat untuk yang AC tangensial sendiri bernilai min 7497. Ini tadi hasil dari substitusi. Ini hasilnya. Ya, ini kita dua ini substitusikan lalu mendapat nilai sebesar segini, 9. Kalau yang ABC tangensial kita mendapat nilai min 83,667 ya, milimeter per second kuadrat, milimeter per second kuadrat. Nah, lalu selanjutnya kita mencari percepatan sudut di nozzle arm ya. Di nozzle arm itu kan berarti kan titik C, berarti sama dengan alfa sama dengan ACT per RD apa tadi panjangnya. Hasil akhirnya kita mendapat nilai tadi dari ACT dibagi jarak CD sama dengan min 49,2 radian per second kuadrat. Terima kasih.